Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah miftahi babi rahmatillah, adada ma fil milah, salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah, amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang solusi kuat hafalan, ya. Ini sangat penting bagi siapa saja yang masih menuntut ilmu, khususnya di lembaga formal, ya, dari mulai SD, kemudian SMP, SMA, dan yang sederajat, ya, kemudian sampai perguruan tinggi, ya. Nah, itu kan masih getol-getolnya menghafal, ya, ya, untuk ulangan, untuk ujian-ujian, ya. Nah, jadi bagaimana supaya apa yang kita hafal itu tidak cepat lupa, ya. Nah, itu jadi jangan hanya kita menghafal dan menghafal aja gitu kan, tapi kita nggak tahu trik bagaimana menghafal yang bagus, bagaimana menjaga hafalan itu supaya kuat gitu, jadi nggak gampang lupa, nggak gampang menguap hafalan kita. Nah, ini penting, ya. Jadi metode, ya, trik-triknya apa, solusinya supaya hafalan kita ini kuat gitu, ya, jadi nggak gampang lupa. Nah, ini sebuah solusinya. Nah, yang saya baca dari berbagai sumber itu saya ringkas, ya, dalam sebuah rumus, yakni disulap plus TM, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Langkah kita, ikhtiar kita supaya hafalan kita kuat, ya. Apa maksud disulap plus TM itu? Nah, satu, disnya itu apa? Disiplin, ya. Itu disnya itu disiplin. Jadi kita harus disiplin, ya. Disiplin dalam menghafal, disiplin dalam menyimpan, dan disiplin dalam belajar dan lain-lain, gitu, ya. Nah, itu. Jadi jangan kita itu asal mau aja gitu loh, ya. Baca asal baca, menghafal asal menghafal, ya. Belajar asal dia belajar gitu, ya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi harus ada keteraturan, ya. Nah, itu begitu juga menyimpan, ya. Nah, itu jadi kalau kita biasa menyimpan di mana, itu harus ya, konstan, harus terus menerus kita nyimpannya di situ, ya. Karena banyak orang yang sering lupa itu karena apa? Dia tidak disiplin di dalam menyimpan, ya. Umpamanya lupa nih kunci motor gitu kan. Karena apa? Kalau udah pakai di mana aja taruhnya gitu, ya. Nah, sehingga apa? Kita harus nyari-nyari sampai puyeng gitu kan. Itu karena nggak ada disiplinnya gitu. Sehingga hafalan kita, ya, oh di mana gitu, ya, kunci motor itu, ya. Nah, jadi ya, cepat hilang gitu loh, ya. Kenapa? Karena tidak adanya disiplin dalam menyimpan. Begitu juga tip X, ya, pulpen, penghapus, ya, buku dan lain-lain gitu. Itu harus benar-benar disiplin. Umpama menyimpannya di atas lemari umpamanya, atau di sebuah wadah gitu kan. Ya, pulpen, penghapus, tip X apa, ya. Jadi kita simpan tuh di sebuah wadah gitu yang khusus, ya. Jadi kalau kita mau memerlukan barang-barang itu, ya udah, jadi kita udah hafal, oh tempatnya di sini gitu kan. Nah, kemudian juga apa? Ya, kita nyimpan helm apa aja gitu, ya. Jadi kita nggak bakal bingung gitu. Wah, di mana helmnya gitu? Wah, di mana kuncinya? Karena ya kita disiplin di dalam menyimpan gitu, ya. Ya, begitu juga sepatu apa aja lah gitu, ya. Nah, itu. Jadi rumus yang pertama itu harus disiplin di dalam menyimpan, disiplin di dalam menghafal gitu, ya. Ya, paling tidak umpamanya 15 menit gitu kan, menjelang beduk subuh umpamanya, kita harus menghafal nih, menghafal Quran, menghafal pelajaran, ya, minimal setengah jam gitu, ya, atau umpamanya 15 menit lah, ya.
Nah, itu udah bagus gitu. Yang penting apa? Konstan gitu ya. Ya terus menerus gitu ya. Continue istiqomah ya. Nah, itu. Jadi kalau kita istiqomah menghafal, insya Allah kita akan gampang gitu ya di dalam menghafal materi apapun ya. Mau Al-Qur'an, mau hadis gitu ya. Mau pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi harus ada kedisiplinan di dalam menghafal, di dalam belajar gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada disiplin kan ya itu tidak akan ada sebuah kesuksesan ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah U itu apa? Ya, ulang ya, alias diulang-ulang ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mau menghafal ayat Al-Qur'an aja gitu kan. Nah, itu kayak Yusuf Mansur itu pernah memberi contoh gitu. Jadi satu ayat diulang-ulang sampai 10 kali gitu kan. Nah, itu nanti apa? Ada bayangan tuh ya. Nah, itu. Jadi sering diulang-ulang ya. Nah, itu. Atau umpamanya kita disuruh beli barang, umpamanya ada 5 item ya. Kita bisa mengulang-ulang, oh yang saya disuruh untuk beli itu adalah barang ini itu. Jadi yang 5 barang itu diulang-ulang sama kita, maka ketika kita sampai di pasar umpamanya ya, untuk membeli barang yang dipesan tadi, ya itu kita tidak akan lupa karena sering mengulang-ulang gitu. Jadi penting sekali gitu ya. Nah, itu bahkan di dalam ayat Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang bersifat pengulangan ya, pengulangan tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman gitu. Jadi pengulangan itu penting gitu ya. Jadi supaya kita ingat terus ya. Nah, itu ya. Nah, termasuk juga kalau kita habis menghafal gitu ya. Nah, itu. Jadi harus apa? Harus diulangi lagi ya. Umpamanya menjelang sholat gitu ya, atau kita menjelang mandi dan sebagainya ya, itu harus diulang-ulang ya. Nah, itu pelajaran pun jangan istilahnya ada barho, bubar tepoho ya, udah bubar ngaji, bubar sekolah, lupa apa yang udah diajarkan. Itu karena apa? Karena tidak adanya pengulangan. Jadi kalau kita sudah belajar gitu kan di sekolah atau di pesantren gitu ya, setelah pulang ya itu minimal kita ulangi 1 kali ya, minimal diulang 1 kali. Jadi ada pengulangan gitu loh ya. Jadi itu sangat dianjurkan karena masih hangat lah gitu. Jadi ingatan kita itu masih sekitar 90% ya. Kalau baru-baru bubar dari sekolahan, dari pesantren, dari ngaji gitu kan. Nah, itu. Jadi apa yang kita dengar itu ingatannya masih 90%. Jadi kita kita kuatkan lagi dengan mengulang gitu ya, meskipun 1 kali ya. Jadi harus ada pengulangan gitu ya, diulang-ulang lagi ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga L, latihan ya. Supaya hafalan kita tidak gampang lupa, harus latihan. Jadi banyaklah berlatih menerapkan teori atau rumus ya. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar teori-teori saja, rumus-rumus saja nggak pernah dilatih ya, itu omong kosong gitu, tidak akan ada hasilnya ya. Seperti kita diajari cara berenang, tapi nggak pernah nyebur ke kolam renang, nggak pernah latihan gitu, menerapkan apa yang diajarkan dari teori-teori renang, itu nggak bakalan bisa ya. Kita belajar teori mengemudi, nggak pernah megang setir, nggak pernah nyobain untuk berlatih menjalankan mobil atau motor, ini nggak akan bisa gitu kalau nggak berlatih ya. Bahasa Inggris sama ya. Jadi kita belajar ya grammar ya, belajar tenses ya, dan juga materi-materi lain. Tapi kalau kita nggak pernah praktis, nggak pernah praktek untuk berbicara ya, conversation, ya itu omong kosong gitu kan. Itu nggak akan bisa. Jadi harus latih ya, berlatih gitu kan. Nah, itu. Bahkan kita perlu belajar dari mantan presiden kita ya, almarhum B.J. Habibie ya. Nah, itu. Jadi orang yang jenius ya di Indonesia, yang menciptakan pesawat terbang ya. Nah, itu. Jadi beliau itu waktu belajarnya, beliau cerita, saya kalau dikasih soal 100 soal oleh guru saya, maka saya akan buat menjadi 200 soal. Jadi dilipat 2 kali gitu ya, 200 soal berikut jawaban-jawabannya. Tuh, jadi sering berlatih gitu ya. Nah, itu. Jadi semakin rajin berlatih ya, insya Allah akan semakin ingat ya, semakin mantap ya teori-teori atau materi yang sudah kita terima gitu ya. Nah, gitu halnya juga dengan dengan ya olahragawan umpamanya ya,
sepak bola, tinju dan sebagainya gitu. Kalau dia sering berlatih, insya Allah ya dia bakal menjadi pemenang gitu loh ya, karena ya itu tadi ya, latihan itu membuat segalanya menjadi mudah ya. Nah itu, jadi harus rajin berlatih ya. Nah itu insya Allah nanti nggak akan cepat lupa ya. Nah itu grammarnya, kemudian juga belajar nahu sorob ya, rajin berlatih membaca kitab gitu kan. Insya Allah nanti teori-teori di nahu sorobnya akan lebih gampang untuk dipahami dan lancar akhirnya ya. Nah jadi harus latihan tuh, nomor 3 ya. Kemudian asosiasi tuh ya. Jadi mencari kata kunci dari objek yang kita hafal ya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya nabi-nabi yang bergelar ulul azmi ya. Wah, bagaimana cara menghafalnya? Udah bikin asosiasi, ingat saja. Cemimin ya. Mimin tuh, ingat mimin ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian I-nya apa? Ibrahim alaihissalam ya. Nah, itu. Kemudian apa? Ya, M yang kedua Musa alaihissalam ya. Yang keempat ya, I-nya apa? Isa alaihissalam ya. Yang kelimanya apa? N, Nabi Nuh alaihissalam gitu. Jadi pakai asosiasi ya, gitu ya. Jadi kalau pengen menghafalkan tuh supaya gampang ya. Nah gitu juga umpamanya dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi perubahan dari present ke past ya, kemudian juga dari present ke future bagaimana gitu. Jadi kata-kata kuncinya kita hafalin gitu ya. Nah itu ya, umpama dari are menjadi were ya. Kalau dari present ke past ya, is ya, atau am itu menjadi was gitu ya. Nah itu, jadi kalau berubah dari present menjadi menjadi past gitu ya. Nah itu, kemudian have atau has ya, itu menjadi had gitu kan kalau past gitu kan. Nah itu, jadi kita harus apalkan kunci-kuncinya. Kalau continuous itu verbnya, kata kerjaan harus pakai ing gitu kan. Nah itu, kalau future ada will-nya gitu. Jadi kata-kata kuncinya harus kita hafal ya. Nah itu, kalau perfect ya. Nah kalau perfect continuous gitu ya, rumus-rumusnya. Jadi kunci-kuncinya harus kita hafal, jadi harus pakai asosiasi ya. Nah contoh lain umpamanya menghafal ibu kota Iran dan Irak, gimana supaya nggak ketuker ya. Nah jadi gini aja, pakai asosiasi. Umpamanya Iran, ibu kotanya Teheran tuh, jadi sama-sama an ya. Iran an ya, Teheran tuh ibu kotanya ya, sama-sama an. Kalau Irak ak, nah ibu kotanya Baghdad tuh, sama-sama ada aknya, Baghdad. Irak, Baghdad, jadi sama-sama ak gitu ya. Jadi nggak ketuker gitu loh ya. Jadi pakai asosiasi seperti itu ya. Nah itu. Kemudian selain itu yang nomor 5 adalah perhatian ya. Jadi fokus dan perhatian kita itu bisa membantu hafalan ya. Nah saya waktu pelajaran sejarah ya, itu nggak harus dihafalin gitu kan. Cukup ketika guru sejarah menerangkan itu kita fokus perhatian, dan semua hal-hal yang penting saya catat begitu kan. Nah itu, jadi karena kita mencurahkan perhatian yang penuh, sehingga apa yang sudah diterangkan oleh guru itu gampang untuk bersemayam dalam ingatan kita, dan itu kuat gitu. Kenapa? Karena kita perhatian gitu ya. Nah gitu, jadi sama aja kita ketika menonton sepak bola umpamanya ya. Nah itu Piala Dunia gitu ya. Nah itu, jadi siapa yang juara, siapa yang menggolin gitu kan. Nah itu ya. Terus siapa wasitnya umpamanya ya. Nah siapa yang kena kartu merah umpamanya, kita hafal. Kenapa? Karena kita perhatian banget ya. Berapa skornya, di mana stadionnya, itu kita pasti hafal. Karena karena kita perhatian ya. Begitu, sama aja umpamanya ya. Ya jomblo umpamanya ya, dia ngincar perempuan gitu kan. Kalau dia perhatian gitu kan, wah dia pasti hafal ya. Sekalipun si wanita itu menyebutkan nomornya sekali aja gitu kan, tapi kalau dia perhatian dihafal. Oh dia di mana rumahnya, siapa namanya gitu kan. Terus apa ciri-cirinya, ada tai lalatnya di mana gitu kan.
apa di jidat, apa di bibir, apa di mana gitu kan. Hafal. Jadi kalau kita perhatian tuh pasti akan hafal, itu udah pasti itu. Jadi fokus ya. Perhatian itu sangat membantu sekali di dalam hafalan. Jadi makanya kalau kita belajar ngaji gitu kan. Nah, itu ya. Atau kita menghafal Al-Qur'an, hadis dan sebagainya, itu harus apa? Harus fokus perhatian gitu kan. Oh, ini bedanya di mana? Ayat ini ujungnya begini ya, samanya dengan ayat apa ya, terus perbedaannya di mana. Jadi harus perhatian ya, gitu. Harus diciriin tuh kan, tuh ditanda-tandain gitu kan. Oh, bedanya ini gitu kan. Nah, itu jadi harus ada fokus dan perhatian ya. Itu P. Nah, lalu apa? Nih saya tambahin dari kitab Ta'limul Muta'allim ya. Nah, itu TM. Artinya apa? Tinggalkan maksiat, hindari maksiat gitu loh ya. Nah, seoptimal mungkin ya. Karena memang kita sebagai manusia kan tidak lepas dari salah dan lupa ya. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Tapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya berbuat maksiat, seenaknya aja ngumbar hawa nafsu, nggak boleh ya. Gitu. Kenapa? Yang bisa menghilangkan hafalan itu apalagi Al-Qur'an atau umpamanya kitab-kitab ya kayak Jurumiyah, Alfiyah ya, Imriti, Yaqut dan sebagainya nih. Kita udah hafal nih ya. Nah, itu kalau kita suka maksiat itu cepat hilangnya ya, begitu ya. Jadi sensitif sekali ya, utamanya kalau Al-Quran, hadis dan ya pokoknya yang inilah bernapaskan keagamaan tuh cepat sekali. Kalau maksiat itu akan cepat hilang ya. Nah, itu sama gitu. Kalau kita menghafal juga, kalau kita makannya barang-barang yang haram gitu kan, barang curian kita makan gitu kan, barang dari menipu kita makan gitu kan, ya itu kan akhirnya apa? Jadi benda yang haram ya, jadi daging yang haram, jadi urat yang haram, jadi darah yang haram gitu kan, tulang yang haram, udah repot ya gitu. Jadi ibaratnya itu diri kita jadi penuh dengan sampah maksiat gitu. Lalu ilmu ibaratnya tamu, ketika mau masuk ke dalam diri kita, wah penuh dengan sampah maksiat, ya balik lagi nggak jadi untuk masuk ke dalam diri kita. Sama aja kalau tamu ingin bertamu ke rumah kita kotor gitu kan. Wah, sampah di mana-mana gitu kan, ada sarang laba-laba. Jadi nggak nyaman. Udah balik lagi tamunya, sama aja begitu ya. Jadi maksiat ini sangat berpengaruh sekali di dalam kuatnya hafalan, utamanya dalam hafalan-hafalan yang bernuansa keagamaan ya, Al-Qur'an, hadis ya, kitab-kitab, Alfiyah, Jurumiyah dan sebagainya. Itu kalau kita suka maksiat, udah ya akan cepat menguap gitu aja ya. Jadi harus TM, tinggalkan maksiat ya. Begitu ya. Jadi untuk apa? Untuk menjaga diri kita lah, kita harus punya punya kredibilitas ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini doyan maksiat deh, naudzubillah min dzalik ya. Gitu. Kalau ada rezeki haram aja masuk ke dalam badan kita nih ya. Kululah min nabata min sutin fannaru aula bihi, kata Nabi. Setiap darah ya, daging, kemudian tulang gitu ya, urat, umpamanya apa aja lah yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempat yang layak buat ditinggali olehnya gitu. Oh, itu bahaya banget itu ya. Nah, itu jadi ini maksiat nih, tolong ya, kita harus ya sebisa mungkin ditinggalin ya, begitu ya, seoptimal mungkin gitu ya. Nah, itu jadi jangan meremehkan maksiat ya, karena itu bisa mengganggu hafalan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.